Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat datang di channel Berkah Mentor Farm. Nah, di pagi hari ini seperti biasa teman-teman, kita rutinitas untuk pemberian pakan ternak itu di pagi hari tetap ya, kita menggunakan silase. Nah, seperti ini teman-teman. Baunya enak, harum-harum, kecut-kecut, tapi lebih ke harum seger seperti tape teman-teman. Ini sampai sana, ternak kita kalau dikasih silase tetap lahap teman-teman. Lahap banget. Oke, topik yang akan kita bahas kali ini adalah hasil dari silase. Jadi biar teman-teman itu tidak salah dalam penggunaan silase atau terlalu terpancing dengan penggunaan silase. Oke, hasil dari silasenya adalah ini teman-teman. Hasil dari penggunaan silase, alhamdulillah ini lahir satu ekor jantan dan besar, ini baru saja lahir dan jantan. Kalau lahir atau manak satu itu saya berharapnya itu jantan teman-teman, biar nggak rugi-rugi amat atau untungnya ya nggak rugi sih, biar untungnya tambah banyak gitu aja. Nah, biasanya kalau ternak lahir satu ekor itu memang lahirnya itu gede. Tapi ini lebih gede dari biasanya teman-teman. Karena induknya juga gede. Jadi sebelum breeding atau ternak teman-teman nyari yang induknya gede, kemudian jantannya gede, nanti hasilnya juga gede. Ini baru aja lah ya teman-teman. Ini kebanyakan makan tetap silase ya, induknya tetap masih rada gemuk, tidak terlalu kurus. Nah, karena dia pas posisi hamil itu tidak cacingan teman-teman. Yang paling sangat disayangkan atau rawan itu adalah ketika bunting tapi cacingan. Nah, itu nanti anaknya berimbas sama induknya berimbas. Efeknya sangat kurus sekali teman-teman. Kita bicara breeding ini karena ini teman-teman, atau peranaan ya. Karena induknya ini di sini terus hamil, kemudian melahirkan, menyusui di sini terus. Jadi teman-teman kalau membandingkan ternak itu, ternak yang stay atau tinggal di situ, bukan ternak yang keluar masuk. Keluar masuk tetap kalau jual beli tetap kebanyakan gemuk teman-teman. Oke, teman-teman. Jadi yang kita bahas di video ini adalah ada enggak sih efek atau dampak dari silase. Nah, itu silasenya kayak gini teman. Ini udah lama banget. Warnanya ya inilah kuning kecoklatan sama seperti ini. Dan ini dari Pak Cong ya, Lek. Dari Pak Cong. Nah, rutinitas pagi tetap kita kasih Pak Cong teman-teman. Nah, seperti ini. Ini masih rada gelap ya. Ini pagi-pagi banget. Nah, ini nanti habis ludes. Nah, ini dimakan kayak gini pun nanti ludes. Jadi ada enggak sih dampak silase ini kepada ternak? Misal bikin gemuk, bikin mager, kemudian bikin kurus atau sebagainya. Oke, teman-teman, kita akan bicara soal penggunaan hanya silase saja. Kalau hanya menggunakan silase saja itu problem yang saya alami dulu. Jadi minim bahan tambahan. Itu dulu itu ini teman-teman, ternak cenderung sangat kurus. Kedua, kapuran susunya itu tidak terlalu besar atau produksi susunya itu sedikit, dan cempenya juga kurang karena asupan dari susunya itu kurang. Terusan lagi kebanyakan nanti kalau terlalu lama ternak banyak yang ambruk. Nah, kok bisa gitu Mas? Itu disebabkan dari apa? Apa silase ini berbahaya? Sebenarnya silase ini tidak ada bahayanya teman-teman. Yang bahaya itu karena kita hanya menggunakan satu jenis bahan, rumput aja, misal odot saja, pakcong saja, kemudian apa ya, pokoknya satu jenis bahan itulah. Nah, itu mengakibatkan ternak itu kurangnya asupan dari karbohidrat, protein, kemudian mineral, vitamin. Dan lama-lama terjadilah malnutrisi. Itu yang mengakibatkan ternak itu kadang keguguran, kemudian lagi kurus, majen enggak ya, karena enggak ada kandungannya yang bikin dia terlalu gemuk. Terus lagi ini ambruk dan lain-lain. Itu problem. Nah, itu disebabkan karena kurangnya nutrisi, asupan nutrisi atau gizi yang dibutuhkan oleh ternak. Nah, teman-teman,
kalau teman-teman nyoba seperti saya, ini saya hanya silase itu anggap saya itu adalah nasi. Jadi nasinya itu, kita kan bayangkan saja teman-teman itu makan nasi selama berbulan-bulan apa yang akan terjadi. Nah itu pasti akan banyak keluhan dan problem yang terjadi kalau hanya makan satu jenis. Oke, jadi silase ini akan sangat bagus dan sangat baik apabila teman-teman melengkapi kebutuhan ternak. Kebutuhan ternak itu apa? Ya pertama ini kita anggap nasinya. Kemudian dia masih butuh vitamin. Butuh vitamin itu dikasih namanya premix. Kalau tidak ada premix, mineral block yang digantung itu loh teman-teman. Nah, atau enggak, teman-teman nanti masih bisa dikasih hijauan segar walaupun porsinya tidak banyak. Jadi pagi seperti ini kasih hijauan dikasih silase, nanti siangnya itu dikasih hijauan sedikit, sorenya dikasih silase lagi boleh. Itu bisa. Tapi tentu tetap masih kurang teman-teman. Ternak itu tetap dia masih butuh namanya karbohidrat, protein. Nah itu perannya pakan tambahan. Pakan tambahan didapat dari mana mas? Nah di tempat kami ini teman-teman ampas tahu, kemudian bekatul. Ini untuk comburannya. Kalau untuk pakan tambahan keringnya saya kasih konsentrat teman-teman. Jadi kasih konsentrat yang bagus. Konsentrat yang bagus itu biasanya harganya sekitar 140 sampai 150-an. Kalau 120-an saya belum menemui yang bagus, teman-teman. Kebanyakan kalau tak cium itu wangi sebentar nanti apek. Ternak kayak gini cenderung bosen, cenderung kurang suka, makanya saya nyari yang rada bagus. Untuk pemberian konsentrat berapa? Ya sekitar 1 sampai 2 on, teman-teman. Sebenarnya kalau rumputnya banyak, teman-teman ngasih 1 on aja bisa. Tapi kalau ternaknya itu ada kebutuhan khusus itu dalam artian hamil tua, kemudian menyusui, lah itu dikasih lebih konsentratnya. Ngasihnya kapan? Di pagi hari sebelum ngasih silase kayak gini dikasih 1 on. Wah, oh ini yang nyusui, oh yang ini hamil, kita tambah lagi sedikit. Nah kalau sudah habis dikasih silase. Oke, itu. Kemudian nanti di sore harinya kalau pengen ternaknya tetap perutnya kenyang, gendut, itu siangnya itu dikasih sedikit rumput aja buat cemilan, enggak apa-apa. Nanti di sore hari, nah saya biasanya jam 3 itu saya kasih comburan seperti ini teman-teman. Kasih ampas tahu dan bekatul. Ini tujuannya untuk melengkapi protein maupun ini apa karbohidratnya. Ini untuk doping yang menyusui. Yang ini hamil-hamil itu anaknya bisa gede, kapan susunya banyak. Ini biasanya saya tambahkan sedikit jagung giling, teman-teman. Untuk khusus yang nyusui saya tambahkan sedikit jagung giling. Nah, ini. Nah, setelah dicombor nanti biasanya kenyang, teman-teman, jam 3 itu. Ya, teman-teman nggak harus ngikutin cara saya ya. Nah, saya memang seperti itu karena di sini untuk ampas tahu sangat murah dan sangat banyak. Dan bisa saya katakan hampir gratis karena nanti ini teman-teman saya ambil di satu tempat kemudian sisanya saya jual, saya dapat keuntungannya dari situ. Makanya saya pakai bahan yang bisa dikatakan yang harganya murah. Percuma saya pakai bahan lain kalau harganya itu masih barang itu masih beli gitu. Nah nanti habis jam 3 tetap dikasih silase, ngasihnya setengah porsi biar habis dulu, nanti baru ini. Kebutuhan dari ternak ini cukup kok teman-teman. Sekitar populasi segini 70 ekor ini cukup 2 tong. Kalau dikasih pakan tambahan dan comburan lah ya 2 tong. Tapi kalau enggak pakai comburan ya habisnya banyak. 2,5 tong sampai 3 tong pun habis ya teman-teman. Nah ini ya, impactnya seperti ini. Peranaan juga lancar. Ini alhamdulillah lainnya gede 1 ekor. Ini dulu saya beli induknya murah 1 jutaan, sekarang udah gede banget. Nah ini juga, ini peranaannya, ini yang lahir belum lama, putih-putih, sehat-sehat. Jadi silase itu tidak ada impactnya, tidak ada bahayanya selama kebutuhan ternak tercukupi. Nah ini juga lahap makannya. Dengan konsep silase seperti ini, jelas kita akan sangat diringankan, tidak harus ngarit setiap hari. Ya ngarit lah, tetap ngarit teman-teman. Tapi ngaritnya tidak terlalu banyak lah.
kita bisa untuk kapasitas ternak banyak. Kalau ternaknya sedikit ya bisa beberapa hari nggak ngarit. Bahkan kalau kita ada acara-acara nggak ngarit pun nggak apa-apa, kita menggunakan silase. Oke teman-teman, gitu aja. Terima kasih telah menonton. Semoga sharing-sharing kita hari ini bermanfaat, teman-teman bisa belajar, saya juga belajar, karena saya belajar adalah mengalami praktek seperti itu teman-teman. Terima kasih telah menonton, sampai ketemu di video berikutnya.